Nah, saudara-saudara sekalian, kita ketemu lagi dengan BB Channel, Bardi Budi Channel. Saat ini kita sedang di area persawahan sebelah barat Desa Tiken. Sekarang kita sedang mengadakan aktivitas penanaman tembakau. Ya, penanaman tembakau ini dilakukan oleh orang yang sudah ahlinya. Istilahnya on the man on the right place. Jadi serahkan segala usaha pada orang yang tepat. Nah, kelihatan mudah saudara-saudara untuk penanaman tembakau, tapi kalau tidak diserahkan pada ahlinya, kemungkinan juga tidak akan sesuai hasilnya. Ya. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan. Ini adalah salah satu bentuk usaha untuk mewujudkan ketahanan, ya, ketahanan nasional, ya, berupa penanaman tembakau jenis tembakonya QQ. Ini saudara Pak Budi, ini juga kita kenal dengan tokoh dari generasi muda yang selalu memberikan contoh, memberikan petunjuk, memberikan edukasi dalam segala hal. Jadi dia itu orangnya multi talenta. Awalnya di tani juga cocok, lama-lama nanti jadi bos. Ya, ini kita lihat. Saya mulai menanam. Mari kita belajar bersama bagaimana kita menanam, proses menanam dengan tembakau ini. Karena apa? Kita juga mengikuti proses dari program pemerintah, yaitu ketahanan pangan. Nah, kebetulan saya tidak menanam ketahanan pangan, tetapi nanti bagi hasil dari cukai tembakau ini bisa untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi nanti di sebelah sana itu ada untuk tanaman sayur mayur, lombok dan lain sebagainya. Di sebelah timur itu nanti ada sawi, ada banyak kangkung dan lain bayam dan lain sebagainya. Jadi untuk meningkatkan PAD mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten, khususnya di Kabupaten Wonogiri. Kebetulan program Bupati dan Wakil Bupati Wonogiri yaitu ada beberapa untuk mensejahterakan petani. Program awal dari Bupati maupun Wakil Bupati Wonogiri yaitu pemberian sumur pantek sebanyak 1000 titik, yang nanti di bulan Juni, Juli, Agustus itu sudah mulai dicanangkan itu untuk setiap desa diawali 250 titik untuk Kabupaten Wonogiri untuk kesejahteraan para petani. Kebetulan di Wonogiri itu sementara ini menggunakan curah hujan. Jadi di saat kemarau seperti ini, bagaimana supaya petani itu bisa menanam sayur mayur dan lain sebagainya, yang awalnya lahan-lahan seperti ini itu di saat kemarau tidak bisa ditanami apa-apa. Tapi alhamdulillah program dari beliaunya Pak Prabowo Subianto dan Mas Daryono sebagai Wakil Menteri Pertanian itu kemarin sudah banyak memberikan traktor Alsintan untuk para petani, dan kebetulan ini terus berkembang terus bagaimana menuju Indonesia petani mukti. Kalau petani itu sudah mukti, sudah bahagia, maka UMKM yang semuanya pedagang itu akan ikut merasakan petani. Karena apa? 75% Indonesia itu petani. Jadi dengan memakmurkan petani, alhamdulillah semua usaha nanti akan meningkatkan daya beli. Itu dari saya, Pak PPL yang dari Klaten, yang kebetulan saat ini kami menanam tembakau. Kebetulan Bapak ini mensupport kami
dia itu pengepul tembakau di Klaten. Jadi saat kami tanam itu nanti dari hasil tanaman itu nanti akan dibeli oleh Bapak Anwar Sudibyo yang kebetulan sekarang pengepul tembakau di Kabupaten Klaten. Dan karena saya itu awalnya hanya sama istri itu pemulung rosok, dan ini dimodali sama Pak Anwar Sudibyo untuk menanam tembakau. Ya, nanti kita sarang-sarang belajar bagaimana proses penanaman tembakau. Nah, ini prosesnya. Ini tembakonya, ini bibitnya kita tanam jarak dari sini ke sini itu 40 cm. Nah, nanti bagaimana kok harus pakai jarak? Karena apa? Setelah tanam itu nanti menggunakan alat yang namanya kultivator. Jadi alat itu bisa berjalan lurus, nggak minggok-minggok. Jadi tidak menggilas tanaman yang sudah bagus. Nah, ini prosesnya panjang, tapi menanam tembakau ini ternyata kalau kita menggunakan jaring, merawat tembakau itu sulit, harus setiap hari metani dan lain sebagainya. Ternyata tidak. Jadi sekarang sudah banyak obat-obatan yang bisa menanggulangi ulat dan lain sebagainya. Jadi tiap malam, pagi malam tidak harus di sawah, bisa di sambi untuk usaha yang lain. Mungkin dari saya di Dusun Tigan, Desa Pulutan Wetan, semoga nanti bisa bermanfaat untuk desa tanah kelahiran kami di Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantara, Kabupaten Wonogiri khususnya. Matur nuwun Pak Prabowo, matur nuwun Mas Dar, matur nuwun istri saya yang telah mendukung program Petani Mukti khususnya di Kabupaten Wonogiri, dan tidak terlupakan Bapak Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Wonogiri, Pak Setio dan Pak Imron. Terima kasih. Monggo dilanjut. Oke, demikian tadi saudara statement dari petani Pak Budi ya, yang sekarang beralih untuk menanam tembakau. Kita ketahui saudara-saudara bahwa Wonogiri ini merupakan tak ada hujan. Jadi kalau kita menanam padi, untuk pengairannya memang sulit karena tak ada hujan. Jadi di waktu yang mungkin kemarau ini, karena kita ketahui bahwa musim ini tidak bisa diprediksi, tapi kita yakin bahwa ini adalah musim kemarau, maka kita beralih dari padi ke tembakau. Jadi pada para petani di Kabupaten Wonogiri yang ingin menanam tembakau bisa konsultasi sama kita, sama kelompok tani Mukti di Tigan Wuryantara. Saya kira cukup sekian saudara-saudara. Oh ya, ini ada sambutan lagi. Ada yang terlupakan bahwa kami di sini juga menyediakan bibit-bibit tembakau. Jadi bagi masyarakat yang ingin menanam tembakau boleh menghubungi kami, karena kami juga menyediakan bibit-bibit tembakau. Nah, nanti bisa kita kerjasama dengan Mas Citonya itu, Mas Citonya, Mas Supar dan Mas Bambang, Pak Bardi itu semuanya menyediakan. Jadi petani nggak usah pusing-pusing dan lain sebagainya. Kami sudah menyediakan semuanya. Intinya kami, ayo belajar bareng, ayo ubah mesti mama. Ya, nanti kalau teman-teman petani pengen pendampingan bisa menghubungi kita ya. Istilahnya on the right man on the right place. Artinya serahkan segala usaha pada orang yang ahli ya. Jadi semua proses nanti kita sudah lakukan. Ketika proses sudah kita lakukan dengan ilmu pertanian, maka hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Sampai jumpa.